Ya harapan bagi saya warga-warga sini, apalagi pemukiman rumah saya dekat kali ya, pinggir kali. Ya kalau bisa tolong bantu gimana cara solusi gimana agar tidak terjadi lagi kebanjiran atau gimana. Nah, ya dikatakan warga sini tuh setiap tahun, dikatakan bukan setiap tahun lah, kalau hujan besar ya banjir, selalu banjir. Apalagi di rumah sendiri. Kadang-kadang sampai 1 meter di dalam. Nah, kita cari solusinya gimana atau gimana ya, minta bantuan aja pada ini yang inilah pengurus-pengurusnya dari sini atau dari pihak-pihak dewan atau gimana. Seharusnya kan harus ada caranya gimana, apa di bidang pengerukan kali atau di bidang supaya ini dipertinggi apa kalinya atau gimana. Jadi mudah-mudahan saya mengharapkan dari warga sini sendiri tuh jangan sampai terjadi kayak dulu-dulu. Waktu tahun 82 hampir rumah saya, rumah sendiri aja tahun 82 juga satu genteng tuh hampir ketutup sama air. Tapi mudah-mudahan ya sekarang mah mungkin ada zaman-zaman udah kemajuan ya. Mudah-mudahan aja nggak terjadi kayak gitu lagi kemungkinan. Ya paling di sini kalau misalnya banjir atau gimana mungkin seginilah. Ya kalau di sini 1 meter atau setengah meter lah. Tapi kalau di rumah sendiri kadang-kadang setengah meter masuk gitu tuh. Mungkin ya mengharapkan kalau warga sini sih jangan sampai terjadi, Bu, bukan apa-apa. Kasihan lah, bukan apa-apa yang dari rumah pinggir-pinggir kali ini nih. Kan repot mau ngusik-ngusik kemana gitu. Ya harapan saya yang ke depannya mudah-mudahan di daerah sini jangan rawan banjir. Kalau hujan sedikit banjir, hujan sedikit banjir. Ya semua juga warga tuh pengennya kayak gitu. Soalnya kalau banjir itu sampai ke depan ke jalan raya. Ya mudah-mudahan sih secepatnya minta kalinya dikeruk biar jalan airnya lancar. Kalinya lancar jalannya gitu, Bu. Iya, sampah-sampah juga kadang nggak tahu dari mana, kadang lewat di depan. Saya rumahnya pinggir kali, kebetulan rumah saya pinggir kali. Pernah Kais, tapi nggak sampai ke daerah saya ke sana, Bu. Di sebelah situ aja, sampai Ampera. Sampai jalan Ampera aja, kali Ampera. Iya, mudah-mudahan sih minta dikeruk lagi biar lebih. Soalnya hujan sedikit banjir gitu, Bu. Jadi nggak sampai berjam-jam, palingnya 1-2 jam gitu kalau hujannya gede langsung banjir. Ya mudah-mudahan sih ke depannya lebih lancar lagi airnya, jangan sampai ada banjir. Memasuki kawasan Kelurahan Pekiringan di Kecamatan Cirebon Barat, Kota Cirebon, di siang itu terasa berbeda. Cuaca panas, kala sinar mentari tepat di atas kepala, menambah tak nyaman. Bau tak sedap dari sungai yang membelah jalan perumahan warga melengkapi gambaran kelurahan yang berpenghuni 13.175 jiwa. Berbeda 180 derajat di musim hujan. Kawasan ini justru kerap dilanda bencana banjir. Wajar jika hampir semua warga selalu cemas dan harus waspada kala hujan mengguyur seharian. Luapan sungai akan cepat mengalir ke halaman dan bahkan rumah warga. Dugaan kuat banjir atau genangan di kawasan itu, bahkan di semua wilayah rawan banjir di kota Cirebon, disebabkan oleh sistem drainase yang rusak dan tak berdaya, sehingga tak mampu menampung luapan air sungai. Proses normalisasi sungai di kawasan itu pun sebetulnya telah dimulai tahun ini. Keinginan mereka, BPBD Kota Cirebon, segera mengatasi dan mencegah di saat musim hujan belum sepenuhnya datang. Kami pun mengonfirmasi kondisi banjir perkotaan kepada BPBD Kota Cirebon. Norma Andina Gumanti, staf seksi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon, membenarkan salah satu upaya pencegahan dan solusi banjir dengan pengerukan sungai-sungai yang ada di kota Cirebon. Jadi memang ketika periode musim penghujan datang, kami siap siaga untuk musim penghujan.
Dan ketika periode musim kemarau datang, kami juga bersiap untuk itu gitu. Jadi memang sudah dikondisikan semaksimal mungkin untuk dua bencana itu gitu. Terus kalau dilihat dari ibaratnya evaluasi dari dampak bencana yang ditimbulkan, memang untuk bencana banjir itu salah satu pemicu utamanya adalah dari dari drainase yang terganggu. Jadi entah itu mampet atau mungkin mengalami pendangkalan dan sebagainya. Jadi memang untuk mengatasi hal tersebut biasanya kami berkorespondensi dengan dinas teknis, misalnya dinas PU untuk melakukan pengerukan, kemudian untuk melakukan normalisasi sungai dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk kekeringan memang sejauh ini belum ada langkah yang cukup katakanlah benar-benar mengurangi atau menghilangkan dampak dari kekeringan, karena memang berbicara masalah air itu kan ini ya Bu, cukup sulit ya, maksudnya ketika memang di daerah tersebut butuh air tambahan dari luar gitu ya, maka memang yang kami lakukan adalah memasok air tersebut, dan memang air itu disupport langsung Bu oleh pemerintah daerah Kota Cirebon melalui PDAM. Jadi BPBD yang memetakan daerah mana yang terdampak, kemudian berkoordinasi dengan PDAM, baru penyaluran air itu dilakukan. Tak sedikit sarana penting terdampak saat banjir melanda kota Cirebon. Salah satunya sarana pendidikan, gedung sekolah. Oleh karenanya, BPBD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan membuat program penanggulangan bencana di skala bidang pendidikan dengan sebutan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau disingkat dengan SPAB. Jadi, untuk SPAB sendiri di Kota Cirebon dilakukan melalui pembinaan dan dikemas dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi memang untuk SPAB sendiri di Kota Cirebon mungkin masih minim ya Bu untuk jumlahnya. Karena memang SPAB itu ada banyak faktor ada banyak indikator dan ada banyak hal-hal yang perlu disiapkan oleh sekolah sampai akhirnya sekolah tersebut siap untuk disebut sebagai SPAB. Tapi meskipun memang baru merintis, dari BPBD sendiri memang selalu Bu untuk melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait yang memang kami fokuskan itu dimulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, SD kemudian SMP. Karena kalau kita berbicara untuk jenjang SMK atau SMA itu ranahnya provinsi ya Bu. Jadi memang untuk dari Pemda sendiri dari PAUD sampai SD, SMP, kemudian kita juga sering mendapatkan undangan untuk mengisi materi di tingkat perguruan tinggi. Saat ini, meski baru 2 sekolah, namun program sosialisasi edukasi terus dilakukan BPBD melalui simulasi. Beginilah suasana saat simulasi kebencanaan banjir di SDN Tanah Baru, Kota Cirebon. Suasana menyelamatkan diri sendiri sesuai petunjuk relawan terlihat dipedomani peserta didik. Bunyi sirine, ajakan guru untuk menyelamatkan diri melalui jalur evakuasi dipedomani siswa dan siswi SDN Tanah Baru. Kegiatannya tuh di depan simulasi bencana lah, banjir atau gempa, kayak gitu-gitulah kalau tentang bencana alam. Terus Alif ngapain? Simulasi ada gempa. Berlari ke sana ke sini atau gimana? Ya lari ke sana ke sini. Terus disuruh apa kalau ada bencana? Kalau misalkan di kelas bisa ngumpet di kolong meja. Kalau masih kecil gempanya bisa keluar, tapi tangannya itu terlindungin kepala. Senang karena bisa tahu juga gimana cara ngadepin gempa gitu. Bisa cara ngelindungin badan dari kayak benda-benda jatuh dari gempa gitu. Kalau banjir gimana? Kalau banjir itu bisa mengungsi ke rumah atau ke saudara gitu.
Tapi sering banjir ya? Banjirnya di rumah atau di sekolah? Kalau Dialami Najwa. kalau Najwa pernahnya di rumah. Kalau Gimana cerita waktu itu? waktu itu tuh aku tuh lagi waktu itu kan bulan puasa. Nah, aku abis buka itu jam 7 lebih setengah 8. Tiba-tiba itu tetangga tuh ada yang ngomong. Tiba-tiba, "Pak, banjir gitu," kata tetangga tuh. Terus mama tuh lihat keluar, tiba-tiba udah ada air yang kayak warna coklat. Biasanya kan airnya tuh nggak warna coklat, biasanya bening. Tapi tiba-tiba makin lama itu makin nambah airnya, ternyata banjir. Kepala SD Negeri Tanah Baru Kota Cirebon, Ius Irmawati menjelaskan, sosialisasi dengan peserta didik dilakukan sebulan sekali. Disisipkan dalam pelajaran P5, yaitu para siswa akan mengamati dan mencari solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Anak kami sisipkan kepada anak-anak bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana sikap kita ketika menghadapi bencana alam. Kita di sekolah nih kebanyakan banjir, Ibu, kebanyakan. Jadi banjir itu sampai merendam SD? Ya, kurang lebih setengah meter lah sampai merendam. Tetapi sesudah surut hujannya, airnya juga ikut surut gitu. Jadi nggak sampai lama. Artinya kegiatan belajar mengajar tidak terganggu ya? Oh ya, kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Dan pernah itu ketika sekolah kami mengalami banjir, itu kejadiannya sore hari. Jadi paginya memang sudah surut, hanya anak bekerja bakti lah membersihkan sekolah-sekolah, membersihkan kelas-kelas di mana di situ kan ada lumpur, ada sampah, ada kotoran ya Bu. Itu aja. Mungkin satu hari itu sementara KBM-nya tidak berjalan semaksimal seperti biasanya. Untuk kerjasama dengan BPBD ini, kelas yang dipilih untuk sesuai dengan P5 tadi ya, itu kelas berapa mereka? Kelas 1 sampai 6. Kelas 1 sampai 6, betul. Semuanya diikut sertakan, dilibatkan. Dan kebetulan kurang lebih 1 bulan yang lalu ada tim BPBD yang edukasi masalah bencana gempa. Di situ anak-anak kelihatan sangat antusias dan senang karena dari pihak BPBD sebelumnya memberitahu ini cara penanganan bencana gempa terutama. Jadi ya anak enjoy gitu ya, senang gitu kan, sambil artinya bermain sambil belajar gitu. Dinas Pendidikan Kota Cirebon melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Ade Cahyani, mendukung penuh program mitigasi bencana di sekolah-sekolah. Di sela simulasi dari BPBD, Ade banyak mengungkap program mitigasi bencana di sekolah berkat inisiasi dari BPBD sejak tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan penunjukan pilot project terhadap lokasi sekolah yang rawan bencana banjir. Nah, kemudian setelah itu mungkin dipilih karena ada beberapa titik-titik yang mungkin agak sedikit rawan. Sebetulnya tadi juga saya request kalau yang ini boleh nggak yang ini, boleh nggak yang ini, dan itu memang ditentukan berdasarkan analisa. Dan bencananya sebetulnya tidak hanya, kalau saya lihat bukan saya memuji BPBD Kota Cirebon ya, tapi saya lihat untuk terkait bencana sudah ada beberapa yang dilakukan dan bekerja sama dengan kami. Jadi SPAB ini tidak hanya terkait dengan hidrometeorologi atau air ya, tapi juga terkait dengan hal lain. Contoh misalkan ada sekolah yang ada kemungkinan longsor, nah itu BPBD juga sudah langsung menganalisa lokasi, melihat lokasi, kemudian melihat kemungkinan-kemungkinannya dan membuat analisa yang memang lengkap yang kemudian mungkin bisa kita sampaikan untuk bahan pertimbangan di tingkat pemerintah kota. Nah, terkait dengan bencana hidrometeorologi, karena kita sebentar lagi memasuki musim penghujan, itu ada satu sekolah yang sudah dipilih
dan menjadi pilot project karena tidak hanya sekedar sosialisasi kalau menurut Mbak Nurmaya, tapi harus ada beberapa peralatan memang yang dimiliki oleh sekolah. Nah itu kalau tidak salah SD Tanah Baru yang sudah ada juga alatnya. Dan memang untuk pengadaan ini kelihatannya kemarin untuk pengadaan alat-alat juga BPBD bekerja sama dengan beberapa pihak terkait. Kemudian setelah SD Tanah Baru kelihatannya ada juga lokus lain yang akan dijadikan sebagai pilot project. Jadi kalau sosialisasi sudah masif. Tanpa keikutsertaan secara langsung, relawan yang tergabung dalam Relawan Destana Kota Cirebon, program itu sulit terlaksana. Ketua Relawan Destana, Ade Sunaria mengatakan, sejak dibentuk Destana di Kelurahan Pekiringan, langkah cepat dilakukan Destana bersama BPBD. Di antaranya, khususnya untuk Destana Kelurahan Pekiringan, kita sering melakukan pelatihan bersama, Bu. Sering melakukan pelatihan bersama bagaimana meningkatkan kapasitas pemahaman warga masyarakat di Kelurahan Pekiringan. Terutama RW-RW yang memang terdampak banjir dan warga masyarakat yang merasakan genangan-genangan air yang memang ada di Kelurahan Pekiringan. Khususnya di warga RW 4, RW 7, RW 8, serta RW 6. Sekaligus kita memberikan pemahaman dengan beberapa teman-teman BPBD, tim BPBD yang langsung turun ke RW-RW, itu melakukan pelatihan-pelatihan. Terutama bagaimana kita bisa memetakan ya, mana tempat memang evakuasi yang baik untuk ketika banjir itu terjadi, rutenya seperti apa yang mudah dilalui, dan itu kita terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak BPBD. Di Kelurahan Pekiringan sampai sekarang sudah 30 anggota relawan, karena memang kita mewajibkan di setiap RW dan pengurusnya itu bagian daripada anggota Destana Kelurahan Pekiringan. Jadi RW, RT, serta teman-teman muda yang memang sering berkumpul di kelurahan itu sudah menjadi anggota Destana Kelurahan Pekiringan yang berjumlah 30 orang. Kini, ketika siapapun memasuki Kelurahan Pekiringan, Kota Cirebon, akan terpampang beberapa tulisan di setiap RW yang sudah diidentifikasi sebagai tempat-tempat banjir. Beberapa plang penanda daerah itu rawan banjir, penanda yang kita harapkan kelak akan dibuang seiring menghilangnya bencana banjir di wilayah itu. Dan imbasnya tentu, sebagai kota pariwisata, Kota Cirebon akan bebas dari banjir. Utamanya, warga juga akan betah dan nyaman serta aman menjadi penghuni.